Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fabian Sumowo SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 201503245250. Saya adalah seorang guru di PPD SMP Negeri Katulang, Kecamatan Alor Barajaya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, terlebih dahulu Pak Guru minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam sembahyang. Siapa yang mau? Oh ya, silakan. Ketua kelas mana? Ketua kelas yang hari ini hadir, yang tidak hadir berapa orang? 3. Oh, yang tidak hadir 3 orang. Sakit, izin, apa? 2 alfa, 1 sakit. Baik, anak-anak, Pak Guru mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya. Ada yang masih ingat? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat apa itu bernapas? Oh ya, silakan. Tujuan dari bernapas yaitu untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk hidup. Jadi tujuan daripada bernapas adalah untuk memperoleh oksigen di dalam tubuh agar kita bisa tetap bertahan hidup. Proses pernapasan ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar kita dari materi kita hari ini yang pertama 3.10 yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi itu sendiri. Sedangkan untuk indikatornya adalah menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Lalu untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi,
Peserta didik akan dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik akan dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi dengan benar. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan pengamatan video, peserta didik akan dapat menyebutkan fungsi pada organ ginjal dengan benar. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi sistem ekspresi pada manusia, Pak Guru sudah menyiapkan video untuk anak-anak menonton dari video yang ada. Setelah itu baru Pak Guru akan menjelaskan dari video yang ditayangkan. Secara garis besar, sistem ekspresi merupakan sebuah proses sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang sisa metabolisme dan racun di dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi sendiri terdiri dari 4 organ ekskresi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar hanya 2 sistem organ ekskresi yang terdapat dalam indikator kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang apa itu ginjal dan apa itu kulit. Sedangkan secara garis besar, organ-organ sistem ekskresi pada manusia itu terdiri dari 4. Perhatikan gambar di papan. Yang pertama adalah ginjal. Yang kedua adalah kulit. Yang ketiga adalah paru-paru. Dan yang keempat adalah hati. Kita akan melihat tentang apa itu sistem ekskresi dari ginjal. Berarti anak-anak harus memahami terlebih dahulu apa itu ekskresi. Ekskresi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme yang sudah tidak berguna lagi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh manusia itu mau tidak mau harus dikeluarkan atau harus dibuang. Contoh seperti karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang memiliki zat racun. Jadi anak-anak, kalau ada zat-zat di dalam tubuh yang memiliki racun yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, maka mau tidak mau proses ekskresi harus berjalan dengan melibatkan organ-organ ekskresi di dalam tubuh itu sendiri. Contoh seperti ginjal, lalu ada kulit, setelah kulit ada paru-paru, lalu yang berikut adalah hati. Baik, yang pertama kita melihat tentang
ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ manusia yang memiliki sepasang. Dan ginjal itu menyerupai seperti kacang merah. Itu gambarnya ada di papan, dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10 sampai dengan 12 tubuh manusia, terletak di sisi kanan dan sisi kiri tubuh, tepatnya di bagian rongga perut bagian belakang. Ginjal terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena ginjal kiri berdekatan dengan hati. Untuk ginjal sendiri atau manfaat daripada ginjal yaitu berperan untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh dapat dikeluarkan atau dapat diekskresikan oleh organ ginjal berupa urin. Urin ini terdapat 3. Yang pertama adalah proses penyaringan atau dikenal dengan proses filtrasi. Lalu yang kedua dikenal dengan penyerapan kembali atau reabsorpsi. Lalu yang ketiga dikenal dengan pengumpulan atau dikenal dengan augmentasi. Jadi ekskresi yang dilakukan oleh ginjal, organ ginjal adalah mengekskresikan apa? Dapat mengekskresikan urin. Jadi urin dapat diekskresikan oleh organ ginjal, yaitu membuang zat sisa metabolisme yang tidak dapat berguna lagi di dalam tubuh. Lalu yang berikut kita akan melihat tentang bagian-bagian dari ginjal. Sebelum kita melihat bagian-bagian daripada ginjal, kita melihat tentang proses pembentukan urin, yang dimana ada 3 macam atau ada 3 proses. Yang pertama adalah proses apa? Penyaringan atau filtrasi. Di mana proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Dan lapisan yang ketiga dikenal dengan hipodermis. Itu adalah bagian-bagian daripada kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2 sampai 4 kelenjar keringat. Kelenjar keringat yang ada di dalam tubuh manusia hampir tersebar di seluruh bagian tubuh. Namun paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, di wajah, dan juga ketiak. Baik, untuk kelenjar keringat di dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dikenal dengan kelenjar ekrin, yang kedua dikenal dengan kelenjar apokrin. Apa itu kelenjar ekrin? Kelenjar ekrin
adalah kelenjar yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang berbau tidak sedap atau berbau encer. Lalu yang kedua dikenal dengan kelenjar apokrin, yaitu menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat lokilen rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Jadi pada dasarnya kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Jadi penjelasan Pak Guru tentang materi ginjal dan kulit hanya sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Untuk tahapan selanjutnya adalah anak-anak akan dibagi dalam 3 kelompok. Dan anak-anak akan membahas apa yang nanti anak-anak kerjakan. Pak Guru sudah masukkan dalam LKPD. Jadi di dalam LKPD yang ada ini sudah terdapat soal. Silakan anak-anak kerja sesuai dengan instrumen yang ada di dalam LKPD. Lalu yang berikut, sebelum Pak Guru membagikan LKPD di depan ajar, ada satu pertanyaan yang nanti anak-anak akan cari jawabannya di buku cetak, ada juga di bahan ajar, atau ada yang membawa HP Android, boleh mencari jawabannya di HP. Kalau ada yang membawa HP Android, bisa? Bisa. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang sering harus membuang air kecil? Jadi Pak Guru minta untuk satu kelompok harus memberikan salah satu alasan penyebab seseorang membuang air kecil itu diakibatkan oleh apa. Nanti kelompok 1 mengemukakan pendapatnya, kelompok 2 mengemukakan pendapatnya, dan kelompok 3 juga harus mengemukakan pendapatnya. Dan itu dibacakan bersamaan dengan tugas yang ada di dalam LKPD. Bisa? Bisa. Baik, kalian duduk dalam bentuk kelompok sudah. Sesuai dengan kelompok yang Pak Guru sudah bagikan kemarin. Kelompok 3. Jadi perhatikan di situ diminta untuk kerja sesuai dengan LKPD yang dibagikan oleh Pak Guru. Lihat masing-masing kelompok apa yang mau dikerjakan harus sesuai dengan LKPD yang ada.
Bisa? Ingat, waktu kalian hanya 30 menit saja. Ingat, kalian punya waktu sisa 15 menit. Jadi Pak Guru minta supaya kalian semua sama-sama fokus untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Nanti teman itu hanya menulis atau menentukan atau menyebutkan bagian-bagian ginjal yang ada di papan, gitu ya. Lalu setelah menentukan dan menyebutkan, ingat harus membacakan hasil diskusi kalian juga tentang gejala yang diakibatkan oleh seseorang sering buang air kecil. Bisa? Bisa. Begitupun pada kelompok 2 maupun kelompok 1. Ingat, waktu untuk kalian mengerjakan KPD sisa 5 menit. Dilihat kembali, diperhatikan kembali supaya kalian mengerjakan LKPD itu sesuai dengan apa yang diminta oleh LKPD. Sudah? Sudah selesai. Ya? Ingat, kelompok 1 ketika maju presentasi, kelompok yang lain akan bertanya. Jadi teman-teman dari kelompok 1 siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Waktu kerja kalian selesai. Perhatikan, waktunya sudah selesai. Pak Guru mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1. Diberikan oleh Bapak Guru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan menentukan bagian-bagian ginjal. Perhatikan. Nomor 1, korteks. Nomor 2, medula. Nomor 3, Perhatikan, dengar. calyx. Nomor 3, calyx. Nomor 4, kapsul. Nomor 5, arteri. Nomor 8, ureter. Disebutkan ulang biar teman-teman bisa dengar. Perhatikan di papan.
Coba dibacakan kelompok 1. Menurut kelompok 1, penyebab seseorang sering membuang air kecil. Infeksi ginjal. Karena infeksi ginjal seringkali terjadi akibat infeksi transmisi. Gejala yang dialami penderitaan infeksi ginjal meliputi sering buang air kecil, demam, nyeri punggung, nyeri saat buang air kecil. Mari kita memberikan aplaus untuk membacakan hasil diskusi mereka. Baik, sebelum teman-teman kelompok mau membacakan hasil diskusi, ada yang mau bertanya? Tidak. Untuk kelompok 1, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Tidak? Silakan. Jelaskan fungsi ginjal. Jelaskan fungsi ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring hasil metabolisme tubuh dan akan membuang hasil sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urine. Sudah? Sudah? Sudah. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Baik, perhatikan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan fungsi bagian-bagian ginjal. Fungsi terbagi menjadi 8. Fungsi bagian-bagian ginjal yang pertama itu apa? Kompleks ginjal. Nanti sebut di sini baru jelaskan di situ sehingga teman-teman bisa tahu. Yang pertama, korteks ginjal. Fungsi bagian ginjal yang satu ini adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedua, medula ginjal. Medula. Medula ginjal berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urine keluar dari ginjal. Yang ketiga, Kalis berfungsi sebagai tempat cairan dan limbah ekstra menjadi urine. Yang keempat, kapsul. Merupakan kapsul transparan yang mencegah infeksi di daerah sekitarnya menyebar ke ginjal. Yang kelima, arteri. Bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disalin. Yang keenam, vena. Pada fulus ginjal merupakan vena kaliber besar yang mengalirkan darah yang disalin oleh ginjal ke dalam vena cara inferior. Yang ketujuh, pelvis. fungsi bagian ginjal ini adalah sebagai jalan bagi urine menuju kandungan kemih. Yang kedelapan, uterus. Organ berfungsi saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urine dari ginjal ke kandung kemih. Baik, demikian hasil presentasi kelompok 2. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Jelaskan fungsi arteri. Dari kelompok 2 ada yang mau menjawab? Ada. Silakan. Berfungsi untuk membawa darah yang disalin dari ginjal menuju ke jantung. Ulang.
aplaus untuk teman. Lalu yang berikut kita memberikan kesempatan untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagian kulit adalah sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, dermis. Dan yang ketiga, hipodermis. Fungsi epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia lapisan kulit manusia membantu mengatur tubuh. Fungsi hipodermis adalah melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin dan menyimpan cadangan energi. Mengapa seseorang membuang air kecil? Karena sering buang air kecil merupakan gejala awal penyakit diabetes. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan glukosa yang tidak terpakai di darah melalui urine. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya sebelum teman kita dulu? Ada? Silakan. Jelaskan fungsi hipodermis pada kulit manusia. Jelaskan fungsi hipodermis pada kulit manusia. Yang mau menjawab siapa? Silakan, Tuan. Hipodermis adalah melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin dan menyimpan cadangan energi. Baik, mari kita memberikan aplaus untuk teman-teman kelompok 3. Jadi, demikian hasil presentasi yang anak-anak sudah sampaikan melalui kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Ada yang mau bertanya? Ya? Tidak ada? Baik. Perhatikan, Pak Guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang pertama, ekskresi merupakan proses pengeluaran di dalam tubuh yang dapat melibatkan organ-organ ekskresi. Contoh seperti apa organ-organ ekskresi? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu apa? Ginjal. Yang kedua? Kulit. Yang ketiga? Paru. Yang keempat? Jadi ada 4 macam organ ekskresi di dalam tubuh. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah kulit, yang ketiga adalah paru-paru, dan yang keempat adalah hati. Jadi
pembelajaran kita untuk hari ini tentang ginjal dan kulit cukup sampai di sini. Sebelum Pak Guru menutup, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau Pak Guru yang bertanya saja? Ada yang masih ingat fungsi daripada ginjal? Fungsi daripada ginjal itu apa? Ginjal berfungsi untuk menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Jadi ginjal fungsi adalah menyaring hasil metabolisme di dalam tubuh yang berada dalam darah dan membuang hasil sisa metabolisme itu dalam bentuk urin. Urin atau air kecil. Jadi zat-zat yang berupa cair yang tidak dapat difungsikan di dalam tubuh akan dikeluarkan oleh organ ginjal dalam bentuk urin. Lalu yang berikut, kulit. Ada yang masih ingat fungsi daripada kulit? Halo? Ada yang masih ingat fungsi daripada kulit? Kulit berfungsi untuk apa? Kulit berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang ada di dalam tubuh. Misalnya apa? Tulang, organ. Tentang materi ginjal dan kulit, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang berikut, yaitu tentang masih sistem ekskresi pada manusia. Kita masuk pada pokok materi yang ketiga dan keempat, yaitu tentang paru-paru dan hati. Jadi Pak Guru pesan anak-anak pulang, buka buku cetak kelas 8. Kalian membaca lanjut tentang paru-paru dan juga hati. Akan Pak Guru bahas pada pertemuan berikut. Jadi salah satu siswa pimpin kita dalam sembahyang untuk kita pulang. Siapa yang bisa?